Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas A semester 6, NPM 180209-2005, mata kuliah Hukum Pasar Modal. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang sudah saya kerjakan yang bertema tentang pasar modal syariah di Indonesia. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian dan sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, selain berisi pengaturan operasional pasar modal di Indonesia, didefinisikan juga sebagai istilah berkaitan dengan pasar modal. Di antaranya dituliskan definisi pasar modal, efek, dan bursa efek. Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam pasar modal syariah, berbagai istilah yang merupakan instrumen pasar modal haruslah menerapkan prinsip syariah. Konsekuensinya, sebagai instrumen yang tidak sesuai dengan prinsip syariah tidak dipraktekkan dalam operasional pasar modal syariah. Di antara instrumen yang tidak sesuai dengan prinsip syariah adalah berbagai instrumen derivatif, sedangkan pasar modal yang masih mungkin disesuaikan dengan prinsip syariah didefinisikan kembali dengan ditambahkan syarat mengikuti prinsip syariah. Selanjutnya, sejarah pasar modal syariah di Indonesia sendiri dimulai dengan diterbitkannya salah satu instrumen pasar modal syariah yang Reskanada Syariah oleh PT Danarkasa Investment Management pada tanggal 3 Juli tahun 1997. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 2000, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Danarkasa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index yang melintis 30 saham berbasis syariah. Selanjutnya yaitu dasar hukum pasar modal syariah di Indonesia. Belum ada dasar hukum resmi mengenai operasional pasar modal syariah atau PMS di Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Akan tetapi, inti penerbitan obligasi syariah pemerintah RI telah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Berjalannya PMS di Indonesia sendiri dalam lingkup hukum resmi NKRI masih mengacu kepada dasar hukum bagi pasar modal konvensional atau PMK di Indonesia. Dasar hukum PMK Indonesia meliputi 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseorangan terbatas PT. Yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang surat utang negara. Yang keempat, Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Yang kelima, Peraturan Bapepam. Yang keenam, Peraturan Bursa Efek Indonesia. Yang ketujuh, Peraturan Kustodina Sentral Efek Indonesia atau KSE. Dan yang ke-8, Peraturan Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.